suasana desa Dadapan di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi tampak seperti biasa. Warga sedang sibuk dengan rutinitas mereka. Semua terasa tenang dan damai. Namun semuanya berubah saat sebuah koper merah mencurigakan ditemukan di sebuah got di pinggir jalan. Koper itu tertutup rapat, terlihat baru berwarna merah. Tapi posisinya yang aneh membuat salah seorang warga yang berniat membuang sampah merasa curiga. Ketika koper itu dibuka, semua orang terkejut. Isi koper tersebut bukan pakaian atau barang biasa, melainkan tubuh manusia, seorang wanita muda tanpa kepala. Desas-desus langsung menyebar dengan cepat di desa itu. Lihat siapa itu? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Siapa pelakunya? Wanita malang itu akhirnya teridentifikasi sebagai Uswatun Hasanah, seorang ibu muda berusia 29 tahun dan sudah menikah sebanyak 3 kali, berasal dari Kabupaten Blitar. Dia memiliki 2 anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayangnya. Masing-masing anak didapatkan dari suami pertama dan suami keduanya. Sehari-harinya, Uswatun dikenal sebagai wanita pekerja keras dan sebagai tulang punggung keluarga. Dia juga sedang membangun sebuah rumah dan berhasil membeli sebuah mobil dari hasil berdagang kosmetik keliling. Namun siapa sangka, kehidupannya akan berakhir dengan cara yang begitu tragis. Polisi pun bergerak cepat. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa pembunuhan ini tidak dilakukan di Ngawi. Sebaliknya, bukti-bukti mengarah pada sebuah lokasi di Kediri. Pelaku diduga membawa koper berisi tubuh korban dari tempat pembunuhan hingga ke lokasi pembuangan. Selang beberapa hari, polisi berhasil menangkap tersangka. Seorang pria berinisial A ditangkap di Madiun. Tapi apa sebenarnya hubungan antara korban dan pelaku? Dan yang lebih penting, apa yang mendorong tindakan keji ini? Awal mulanya, pada hari Jumat 17 Januari 2025, Uswatun pergi dari rumah orang tuanya ke tempat tinggal di mana ia bekerja saat ini. Namun, dia tidak pernah kembali lagi. Sebelumnya, Uswatun rutin setiap minggu berkunjung untuk menjenguk dan bertemu anaknya. Namun kali ini ia bahkan tidak bisa dihubungi setelah kepergiannya di hari itu. Sebelum kejadian, Uswatun diketahui pergi ke Kediri dan bertemu seorang di sebuah hotel di Jalan Mayor Kediri. Diduga kuat, pertemuan ini adalah janji yang sudah lama direncanakan. Sebelumnya, Uswatun sempat membeli soto sebanyak 2 kali di pinggir jalan dan masuk lagi ke kamar hotelnya. Di salah satu kamar hotel di Kediri, hidup Uswatun berakhir di tangan orang yang dia percayai atau mungkin dia cintai. Seseorang laki-laki berinisial A yang mengaku sebagai suami siri Uswatun. Ia memutilasi dan memasukkan Uswatun ke dalam koper. Jasadnya tidak memiliki kepala dan kaki, sedangkan kaki kanan dari lutut ke bawah juga tidak ada. Pelaku menyebar potongan-potongan tubuh korban di berbagai tempat secara terpisah. Upaya ini dilakukan supaya polisi kesulitan mengidentifikasi korban. Lalu apa sebenarnya motif pembunuhan keji dan sadis ini? Apakah murni karena hubungan asmara atau mungkin perampokan? Mengingat mobil korban tidak ditemukan dan juga terkait pekerjaan pelaku adalah jual beli mobil bodong. Dikutip dari tribunbengkulu.com, polisi menduga motif pelaku adalah mungkin awalnya tidak berniat mutilasi, tapi kemudian ingin menghilangkan jejak lalu dimutilasi, atau karena sudah ada perencanaan sejak awal. Sudah kenal cukup lama, ada semacam emosi, ingin menghilangkan korban dengan cara cukup sulit, tapi dianggap ini efektif karena tidak mudah mengidentifikasinya, atau mungkin pelaku nekat mutilasi korban. Salah satunya adalah agar jejaknya lama terendus kepolisian. Pelakunya punya keinginan untuk menghilangkan jejak atau membuat cukup lama bisa diidentifikasi, walaupun akhirnya bisa dilacak pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku yang berinisial A dalam waktu 2 kali 24 jam. Saat penangkapan, pelaku berusaha melawan dan melarikan diri, sehingga polisi terpaksa memberi timah panas di kedua kakinya. Setelah penangkapan dan diinterogasi, pelaku mengatakan bahwa ia membuang kepala korban di wilayah desa Selawe, kecamatan Watumulyo. Dan akhirnya kepala wanita cantik itu berhasil ditemukan beserta barang-barang bukti lainnya. Polisi masih menyelidiki motif dan perbuatan keji ini karena pelaku masih belum bisa dimintai keterangan.
Dalam tragedi seperti ini, kita seringkali bertanya, mengapa manusia bisa menjadi begitu kejam? Apa yang membuat hati mereka begitu gelap hingga mampu melakukan hal seperti ini? Kasus ini adalah pengingat bahwa kita harus selalu berhati-hati terhadap seseorang meskipun dia adalah orang terdekat kita. Saat ini, pelaku sedang menghadapi proses hukum dan polisi terus menggali lebih dalam untuk mengungkap motif sebenarnya. Bagi keluarga korban, terutama kedua anaknya yang kini menjadi piatu, tidak ada yang bisa menggantikan sosok ibu yang mereka cintai. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan keluarga korban diberikan kekuatan untuk melewati cobaan ini.